Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Inspiratif Channel. Dalam kesempatan berikut ini, kami akan kembali bercerita kisah-kisah inspiratif yang tak kalah menarik dari cerita sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita dengarkan sebuah lagu dari kami. Dan jangan lupa subscribe. Setiap pagiku terjaga, terbayang wajahmu, seakan dunia berhenti saat ku melihat senyummu. Tiada kata yang mampu lukiskan rasa ini, hanya hatiku yang tahu betapa aku mencintaimu. Mencintaimu bagaikan mentari dan langit biru, tak pernah lelah bersinar menerangi hari-harimu. Meski jarak memisahkan kita berdua, cintaku takkan pernah hilang untuk selamanya. Walau badai datang menghadang, aku tetap bertahan, karena cintaku padamu takkan mudah terbuang. Setiap langkah yang ku tempuh hanyalah untukmu, hingga akhir nafasku kau tetap menjadi milikku. Mencintaimu bagaikan mentari dan langit biru. Cerita ini berjudul Buih-Buih Mimpi, dari pengkhianatan menuju cinta sejati. Pagi itu langit masih berwarna abu-abu pucat, diselimuti kabut yang turun tipis di tanah Bengkulu, di sebuah desa terpencil yang bahkan tak selalu ada di dalam peta. Seorang pemuda bernama Firman berdiri di depan rumah kayu tua yang mulai lapuk dimakan waktu. Suara ayam berkokok memecah kesunyian pagi, sementara dari kejauhan gemercik air sungai kecil terdengar samar. Firman menarik napas panjang, tas ransel lusuh tergantung di bahunya, berisi 2 pasang baju, selembar ijazah SMA, dan beberapa lembar uang hasil menjual sepeda tua peninggalan almarhum ayahnya. Dia tahu barang-barang itu tak cukup untuk menjamin hidupnya di Jakarta, tapi tekadnya jauh lebih besar dari ketakutan. "Man, kau yakin dengan keputusanmu ini?" Suara ibunya bergetar, menggantung di udara yang dingin. Firman menoleh. Wajah ibunya yang keriput tanpa berusaha kuat, tapi matanya berkaca-kaca. Wanita itu telah membesarkannya seorang diri sejak ayah Firman meninggal dunia karena kecelakaan saat bekerja sebagai buruh tani. Hidup mereka bukan sekedar sederhana, tapi benar-benar pas-pasan. "Aku yakin, Bu. Aku nggak mau kita terus begini. Jakarta itu keras. Aku tahu. Tapi di sana ada peluang. Di sini aku cuma bisa jadi buruh tani harian. Gajinya nggak cukup buat hidup kita lebih baik." Ibunya menghela napas panjang dan memeluk Firman. "Jaga dirimu, nak. Jangan terlalu baik sama orang sampai kau dilukai. Dunia luar nggak sebersih hati kamu." Firman mengangguk. Ia tahu nasihat ibunya bukan tanpa alasan. Ia terlampau sering dianggap remeh di kampungnya karena hidup miskin, terlalu jujur dan terlalu santun. Tapi itulah prinsip yang ditanamkan ayahnya dulu. Jadi manusia harus tetap baik meskipun hidup tidak baik padamu. Tak jauh dari rumah, di balik pepohonan, seorang gadis berdiri diam. Maya. Wajahnya sendu, matanya sembab. Ia kekasih Firman sejak duduk di bangku SMA. Mereka pernah merangkai impian, menikah, membangun rumah kecil. Hidup sederhana namun bahagia. Tapi ketika Firman menyampaikan niatnya merantau, Maya ragu. Ia takut Firman tak kembali atau lebih buruk, Firman lupa akan dirinya. Firman mendekatinya mencoba tersenyum. "Aku pergi dulu, Maya. Doakan aku ya." Maya mengangguk tanpa suara.
Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Aku akan menunggumu, Man. Jangan lama-lama." Firman ingin percaya, tapi entah kenapa, firasat di hatinya berkata lain. Ia mencintai Maya, tapi ia tahu waktu dan jarak adalah ujian yang tak semua cinta mampu lewati. Bus tua berderit saat berhenti di ujung jalan desa. Hanya 2 penumpang pagi itu. Sopir membukakan pintu dan menatap Firman tanpa kata. Firman mencium tangan ibunya, memeluk sekali lagi, dan melambaikan tangan kepada Maya yang berdiri kaku di balik pohon. Saat roda bus mulai berputar dan rumah-rumah kayu perlahan menghilang dari pandangan, Firman menggenggam kuat tas di pangkuannya. Dalam hati ia berjanji, "Aku akan kembali, tapi bukan sebagai Firman yang sama. Aku akan kembali sebagai seorang yang berhasil." Jakarta menanti, dan Firman, anak muda dari pelosok Bengkulu, akan segera menapakkan langkah pertamanya di tanah harapan yang penuh dengan jebakan. Udara panas Jakarta menyambut Firman dengan aroma asap kendaraan, debu jalanan, dan hiruk-pikuk manusia yang tak pernah berhenti. Kontras dengan kampung halamannya yang sunyi, ibu kota terasa seperti dunia lain. Ramai, bising, dan asing. Firman turun dari bus di terminal Kampung Rambutan. Matanya menyapu sekeliling, bingung dan cemas. Ia hanya mengenggam secari kertas berisikan alamat dan satu nama yang menjadi tumpuannya di kota besar ini. Anto, teman satu kampungnya yang lebih duluan merantau. "Man, Firman!" Sebuah suara memanggil di tengah kerumunan. Firman menoleh cepat dan melihat seorang pria bertubuh kurus namun cekatan, mengenakan jaket lusuh dan celana jeans. "Anto!" Firman berlari kecil. Lega bukan main. Mereka berpelukan seperti saudara yang terpisah lama. Anto menepuk-tepuk punggung Firman sambil tertawa kecil. "Akhirnya kau datang juga, Man. Selamat datang di kerasnya Jakarta," katanya setengah bercanda. "Tuhan, Jakarta panas banget," jawab Firman sambil menyeka keringat. Anto hanya tertawa kecil mengandeng Firman ke halte terdekat. "Kau belum tahu apa-apa, Man. Ini baru gerbangnya. Tapi tenang, kau ikut aku dulu ke kontrakan. Besok aku ajak kau ke tempat kerja. Masih ada lowongan jadi cleaning service di perusahaan tempatku bekerja. Lumayan gajinya, cukup buat hidup." Kontrakan mereka sempit, hanya petak 3x3 meter di gang sempit Jakarta Timur. Satu kasur tipis, satu kipas angin berdengung pelan, dan gantungan baju menempel di dinding. Tapi bagi Firman, tempat itu adalah awal yang berharga. Malam itu mereka makan nasi bungkus sambil berbagi cerita. Anto bicara soal kerasnya ibu kota, tentang bagaimana orang bisa jatuh secepat naik, dan betapa tak ada belas kasih bagi yang lemah. "Kalau kau mau bertahan di sini, Man, satu hal yang harus kau punya. Tekad baja, gak cukup cuma kerja keras. Kau harus cerdas, sabar, dan tahan sakit." Firman mendengarkan dalam diam, menatap langit-langit kontrakan yang kusam. Di kepalanya, wajah ibunya melintas, lalu Maya. Ia bertanya dalam hati, apakah mereka bangga pada aku sekarang, atau mereka justru khawatir aku akan gagal? Pagi berikutnya, Firman mengenakan seragam abu-abu tua dan berangkat bersama Anto ke sebuah gedung besar bertingkat milik perusahaan produksi sabun ternama, PT Citra Wangi Abadi. Ia diberi tugas membersihkan lantai kotor, toilet, hingga ruang istirahat karyawan. Semua dilakukan dengan teliti. Meski pekerjaan itu dianggap remeh oleh sebagian orang, Firman melakukannya dengan penuh rasa hormat. Baginya, ini bukan sekedar menyapu dan menyepel. Ini adalah pijakan pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi kenyataan tak selalu manis. Beberapa staf memandangnya sebelah mata. Ada yang menyuruhnya seperti budak, tak sedikit yang mencibir di belakang. Namun Firman menahan semuanya. Ia menunduk, bekerja, dan mencatat diam-diam apa yang ia lihat. Proses pengemasan sabun, mesin yang berderu di lantai pabrik, lalu lalam orang yang berseragam produksi. Ia penasaran. Ia ingin tahu lebih. Dan itulah awal rasa ingin tahu yang akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Firman sebagai cleaning service berlalu dalam peluh dan keheningan. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Tangannya kasar karena cairan pembersih. Kakinya pegal karena berdiri terlalu lama.
Tapi hatinya tetap menyala oleh harapan. Di sela-sela istirahat, ia sering duduk diam di dekat mesin produksi, menatap mesin-mesin besar yang mendesis dan berputar tanpa henti. Ia memperhatikan bagaimana sabun cair dikemas dalam botol, bagaimana sabun batang dipotong, dicetak, dan diberi label. Diam-diam ia mencatat dalam pikirannya. Ia tak paham semua prosesnya, tapi ia merasa ini bisa dipelajari. Malam-malam saat ia rebahan di kontrakan, Firman sering menelpon ibunya. Suara paruh wanita tua itu selalu membawa ketenangan. "Gimana kerjamu, nak? Capek ya?" "Capek, Bu, tapi aku kuat. Di sini aku bersihin kantor, tapi aku juga belajar sedikit-sedikit. Aku ngerti cara sabun itu dibuat. Yang penting jangan lupa sholat, Man. Dan jangan sampai terlalu baik sama orang. Ibu takut kamu kadang suka nggak tegaan. Tenang, Bu, aku hati-hati." Setiap mendengar suara ibunya, rasa rindu mencekram kuat. Kadang ia menangis diam-diam, memeluk bantal sambil memandangi langit-langit kontrakan yang pengap. Tapi ia tak pernah mengeluh, takkan pernah berpikir untuk menyerah. Selain ibunya, Firman juga rajin menghubungi Maya, lewat pesan singkat atau kadang telepon saat malam larut. "Aku kangen, Man," tulis Maya satu malam. "Aku juga, Maya, tapi sebentar lagi kita akan hidup lebih baik. Percayalah." Maya adalah semangat yang membuat Firman terus berdiri saat tubuhnya ingin rebah. Ia memimpikan pulang dengan membawa hasil, lalu meminang Maya dan membangun rumah sederhana di tepi sawah. Sampai pada satu saat semuanya berubah. Salah satu karyawan bagian produksi tidak masuk karena sakit. Supervisor pabrik, seorang pria berkumis tebal bernama Pak Guntur, mondar-mandir kebingungan. Saat itu Firman sedang membersihkan area belakang pabrik. Kamu," Pak Guntur menunjuk Firman. "Kamu ngerti kerjaan mesin?" Firman gelagapan. "Sedikit, Pak. Saya sering lihat." Pak Guntur menatapnya cepat, lalu mengangguk. "Ikut saya. Kita butuh orang tambahan. Kalau kamu bisa bantu, nanti saya lapor ke HRD. Siapa tahu kamu bisa pindah ke bagian produksi." Hari itu Firman berdiri di tengah deru mesin, bukan lagi sebagai cleaning service, tapi sebagai asisten darurat operator mesin. Ia disuruh bantu potong sabun, susun kerak, dan bantu membersihkan cetakan. Keringatnya bercucuran, tapi wajahnya menyala. Itu adalah hari pertama Firman menyentuh dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Malam harinya ia menelpon ibunya dengan suara bergetar. "Bu, hari ini aku kerja bagian pabrik. Sementara sih, tapi katanya kalau aku cocok, bisa tetap." Di ujung telepon ibunya menangis. "Alhamdulillah, Nak. Ibu bangga sekali padamu, Nak. Terus belajar, tapi kamu tak boleh sombong ya." Firman juga mengabari Maya. "Akhirnya, Maya, aku masuk bagian produksi. Ini langkah baru. Aku senang mendengarnya, Man. Tapi jangan lupa pulang. Aku tunggu loh." Firman tersenyum. Ia tak tahu bahwa satu hari nanti kata tunggu itu akan terasa begitu menyakitkan. Tapi untuk saat itu Firman hanya ingin terus melangkah, karena untuk pertama kalinya masa depan terasa tidak jauh lagi. Hari-hari Firman di pabrik kini terasa berbeda. Ia bukan lagi sekedar pembersih lantai. Kini ia memakai seragam biru muda milik bagian produksi, lengkap dengan helm dan sarung tangan. Setiap hari ia mengoperasikan mesin pencetak sabun, menyusun kemasan, dan perlahan-lahan mulai paham kombinasi bahan-bahan dasar sabun. Ia mulai mencatat di buku kecil komposisi bahan, suhu pemanasan, cara mencampur bahan, bahkan nama-nama supplier bahan baku. Ia tidak hanya bekerja, ia belajar menyerap semua ilmu seperti spons menyerap air. Namun di balik semangatnya yang menyala itu, badai diam-diam datang mendekat. Pada suatu malam, seusai lembur, Firman duduk di depan kontrakan. Udara Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Ia mengeluarkan ponsel dan membuka pesan dari Maya, tapi tak ada pesan hari itu. Padahal biasanya Maya selalu mengirim, "Hati-hati ya, Man," atau "Jangan lupa makan." Firman mencoba menelpon. Satu dering, dua dering, tidak diangkat. Ia mencoba lagi, masuk, tapi langsung dimatikan. Pikirannya mulai gelisah. Malam berikutnya, hal serupa terjadi.
Lalu 2 hari tanpa kabar, 3 hari, hingga akhirnya datang pesan dari seorang teman lama di kampung. Man, maaf ya, aku harus ngabarin ini. Tapi aku rasa kamu harus tahu, Maya udah dekat sama orang lain. Firman menahan napas, membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap itu hanya mimpi buruk. Tapi kenyataannya tidak pernah bisa disangkal. Temannya mengirim foto Maya dengan seorang pria lain, bersandar di atas motor, tertawa, bukan hanya dekat, mereka seperti sudah lama bersama. Ponsel di tangan Firman bergetar, tapi ia tidak menjawab. Dunia seperti berhenti sejenak. Malam itu ia duduk sendiri di gang sempit di bawah lampu jalan yang remang-remang, matanya kosong, dadanya sesek. Anto menemukannya di sana, diam-diam menyalakan rokok dan duduk di sebelahnya. "Kenapa, Man?" tanya Anto pelan. Firman tak menjawab langsung. Lama ia diam, sebelum akhirnya ia berkata lirih, "Maya sudah sama orang lain." Anto menarik napas panjang. "Kau gak sendiri, Man. Banyak perantau kehilangan cinta karena jarak. Tapi ingat satu hal, kau datang ke sini bukan cuma buat cinta. Kau datang untuk hidupmu, untuk ibumu, untuk jadi orang." Firman menunduk, air matanya jatuh, tapi tak diseka. "Aku cuma gak nyangka toh, aku pikir dia nunggu aku." Kadang cinta kita kira akan menunggu, ternyata cuma bagian dari perjalanan, kata Anto. Sakit, tapi itu bikin kau kuat. Usai sudah kisah kita, tak ada lagi harapan yang tersisa. Hanya bayanganmu yang membekas di sudut hati yang kini menetas. Waktu takkan pernah kembali. Setiap detik kita perlahan menjauh. Langit gelap tanpa bintang, tak ada cahaya di ujung jalan panjang. Kau pergi tanpa kata, tinggalkan aku dalam hampa. Semua janji hilang tak berbekas. Cinta ini tak lagi terasa. Usai sudah kisah kita, tak ada lagi harapan yang tersisa. Hanya bayanganmu yang membekas di sudut hati yang kini meretas. Mungkin ini takdir kita, berpisah di ujung cerita. Meski berat aku terima, cinta ini tak lagi terasa.